Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di hari yang indah ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, supaya kami memahami apa maksud-Mu melalui firman yang akan kami dengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini Kamis 21 Maret 2024. Tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, tidak sulit untuk mengetahui apakah kita ini sekarang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jawabnya sudah dikatakan tadi melalui teks yang baru saja kita dengar. Tanda dari orang hidup di dalam Tuhan, tanda dari seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan adalah jika hatinya dipenuhi dengan kasih Allah. Jika kata-katanya dipenuhi dengan kasih Allah. Jika konsep berpikirnya senantiasa dicerahi oleh firman Tuhan yang penuh belas kasih. Untuk memahami kasih, kita juga harus cerdas bahwa kasih itu tidak semata-mata harus lemah lembut. Kasih juga adalah pembelajaran, adalah edukasi. Oleh sebab itu, kalaupun kita menyatakan kasih, tidak harus dengan satu model atau satu cara saja. Bisa jadi kita melakukan sesuatu tindakan yang cukup tegas, bahkan mungkin cenderung keras, tapi muatannya adalah kasih. Kita mungkin memberikan suatu teguran yang keras kepada anak kita, pengajaran yang keras kepada teman kita, supaya dia berhenti dari ketidaktahuannya atau bahkan kebebalannya, supaya dia menyadari bahwa jalan atau sikap yang sedang dihidupinya itu akan membawa dia kepada kehancuran. Dan kita mengingatkan dia mungkin dengan bertahap-tahap. Mungkin kita sudah mengingatkan dia dengan cara yang lembut, tapi mungkin juga kita mengingatkan dia dengan cara yang keras. Intinya, apapun yang kita lakukan, hendaklah muatannya adalah kasih. Motivasi kita melakukannya semata-mata bukan untuk mempermalukan dia, bukan hanya untuk melukai perasaannya, tetapi untuk menyelamatkan jiwa dan raganya. Demikian halnya dalam kehidupan kita ini, kalau kita mau tahu bagaimana kita ini sudah hidup atau sudah berkenan di hadapan Tuhan. Namun kalau kita masih menjauh dari Tuhan, tidak melakukan apa yang dikehendakinya, hati penuh dengan kebencian, penuh dengan rencana balas dendam, itu artinya kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Dan disinilah kita kembali diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Mumpung masih di pagi hari ini, sebelum kita melakukan beragam aktivitas nantinya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Buat suatu komitmen dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa satu hari ini aku akan berangkat, akan berkata-kata, akan berpikir, akan bertindak di dalam satu hari ini betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan yang mana semuanya itu berdasarkan kasih. Kita akan bersedia memaafkan, kita akan sedia mengajari, bahkan kita bersedia berlapang hati walaupun mungkin kita harus tersakiti. Biarlah Tuhan saja yang menguatkan kita untuk hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa apabila kami mau hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, maka kami harus memenuhi hati dan pikiran kami, serta ekspresi hidup kami dengan belas kasih yang daripada-Mu. Kasih yang kami ekspresikan dengan lemah lembut, kasih yang penuh pembelajaran, mungkin juga ketegasan, dan mungkin juga dengan ekspresi yang lebih keras. Namun semuanya itu mampukan kami melakukannya semata-mata betul-betul karena kasih saja, bukan untuk mempermalukan atau menyakiti orang lain.
Biarlah hal ini boleh kami jalani dalam satu hari ini. Engkaulah yang bersama-sama dengan kami, menuntun setiap jalan hidup, pikiran, dan perbuatan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.